Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ganya Babil dari Sangga Perintis Putra. Di sini saya akan menguji poin SKU yang ke-12 penegak pelaksana yang berisikan dapat menjelaskan di muka umum tentang sejarah kepramukaan di Indonesia dan di dunia. Di sini saya dari Pangkalan SMA Negeri 4 Pandeglang, Ambalan Fathahilah Cutmutia. Gus depan 13.087 13.088. Alamat saya yaitu di Kampung Kadutanggai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepramukaan di dunia. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris yang mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai orang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Age to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brunei. Pulau Brunei merupakan pulau terbesar di Pulau Dorset, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Dilanjut pada 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girls Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girls Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB, Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920, diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula lah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Berikut rentetan tahun kegiatan Jambore Dunia pernah dilakukan hingga saat ini. Tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movement, organisasi gerakan pramuka sedunia. Pada tahun 1968, kantor sekretariatnya pindah ke Geneva, Swiss. Sebelumnya, kantor sekretariat itu berada di kota London, Inggris pada tahun 1958 dan pindah ke Ottawa, Kanada. Baik, biografi tentang Baden-Powell yaitu lahir pada 22 Februari tahun 1857 di Paddington, London, Britania Raya. Meninggal pada 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya. Pasangan Olive Baden-Powell dari 1912 sampai 1941. Anaknya yaitu Peter Baden-Powell, Heather Grace Baden-Powell, Betty Clay. Orang tuanya yaitu Henrietta Grace Smith dan Profesor Domin Baden-Powell. Saudaranya yaitu Warrington, George, dan August, Frank, Penrose, Agnes, Henry, Jesse, Baden-Fletcher. Di tanah air, gerakan kepanduan masuk jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Salah satu tokoh
Pendiri Gerakan Kepanduan Nasional adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Iki lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepramukaan di Indonesia. Di tanah air Indonesia ini, gerakan kepanduan masuk jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Salah satu tokoh pendiri gerakan kepanduan nasional adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena itu, ia juga dikenal sebagai Bapak Pandu Pramuka. Pada masa itu, muncullah gerakan kepanduan cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organisatie atau disingkat sebagai NPO. Kemudian pada tahun 1916 NPO berubah nama menjadi Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging atau disingkat sebagai NIVP. Organisasi kepanduan pertama ini dibentuk oleh Mangkunegara 7 dengan nama Javans Pathfinders Organisatie dengan disingkat sebagai JPO. Lahirnya JPO ini kemudian memicu gerakan nasional lainnya untuk membentuk organisasi serupa, diantaranya Hizbul Waton atau disingkat sebagai HM, Jong Java Pathfinders atau disingkat sebagai JJP, National Pathfinders atau disingkat sebagai NP, National Indonesia Pathfinders atau disingkat sebagai NATIPIJ, Pando Pemuda Sumatera atau disingkat sebagai PPS, dan lain-lainnya. Pada tahun 1926, beberapa organisasi kepanduan Indonesia mulai bersatu. Mereka bersatu menjadi satu kesatuan dengan nama Indonesian Pathfinders Organis atau disingkat sebagai INPO. Menjamurnya organisasi kepanduan milik Indonesia ini membuat Belanda menetapkan suatu larangan, yakni organisasi kepanduan di luar milik Belanda tidak boleh menggunakan kata Pathfinders. Oleh karenanya, K. Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi milik Indonesia. Adapun apabila diterjemahkan dari bahasa Belanda, Pathfinders memiliki arti yang sama dengan pramuka, yaitu pramuka dilebur jadi satu kesatuan sampai pada akhirnya di tanggal 23 Mei 1928 muncul persaudaraan antar Pandu Indonesia atau disingkat sebagai PAPI. Organisasi ini menjadi pelebur sejumlah organisasi kepanduan yakni INPO, SIAP, NATIPIJ, dan PPS. Usai momen proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 28 Desember 1945, lahirnya kepanduan yang bersifat nasional. Organisasi kepanduan itu diberi nama Pandu Rakyat Indonesia. Sayangnya, kala itu organisasi kepanduan di Indonesia sudah berjumlah ratusan, maka dibentuklah beberapa federasi untuk menatanya. Akan tetapi, konsep federasi ini di belakang disadari memiliki banyak kekurangan pada pelaksanaannya. Akhirnya dibentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia atau disingkat sebagai Perkindo. Pramuka diperkenalkan secara resmi pada tahun 1960. Pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat sebagai MPRS berupaya kembali membenahi organisasi kepanduan di Indonesia. Untuk itu, 9 Maret 1961, Presiden Soekarno pun mengumpulkan sejumlah tokoh agar organisasi kepanduan bisa diperbarui. Titik terang pramuka di Indonesia pun mulai terlihat. Insinyur Soekarno mengganti aktivitas pendidikan serta melebur seluruh organisasi kepanduan menjadi satu dengan nama Pramuka. Setelahnya, Insinyur Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. Ahmad Aji Soleh, dan Asmadi. Mereka bersama-sama mendirikan gerakan pramuka di Indonesia yang dikenal sebagai saat ini. Peristiwa pembentukan panitia itu disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kepanitiaan Gerakan Pramuka itu melahirkan keputusan Presiden nomor 238 pada tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Terjadi pada 20 Mei 1961 yang kemudian diperingati sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja.
Tidak lama setelahnya, pada 30 Juli 1961, seluruh tokoh kepanduan Indonesia berkumpul di Istora Senayan. Mereka menyatakan mengabulkan diri dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini lantas disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961, digelarlah Majelis Pimpinan Nasional atau disingkat sebagai MAPINAS. Majelis ini dikenal oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Ketua I dan Brigjen TNI Dr. Ahmad Aji Saleh sebagai Wakil Ketua II. Untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat, di hari yang sama, Insinyur Soekarno menyerahkan panji-panji pramuka kepada tokoh-tokoh terkait. Momen ini dihadiri dan disaksikan oleh ribuan anggota pramuka seluruh Indonesia. Mengutip laman Kewarcab Cilegon, peristiwa tanggal 14 Agustus 1961 inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Peringatan tersebut dirayakan setiap tahunnya oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Profil Bapak Pramuka Indonesia di Gerakan Pramuka di Indonesia ini didirikan oleh beberapa tokoh nasional, yaitu salah satunya yakni Hamengkubuwono IX yang disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912. Pada tahun 1930-an, Hamengkubuwono IX ini berkuliah di Universitas Leiden, Belanda. Kemudian pada tanggal 18 Maret 1940, dirinya ditetapkan sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Ngabrukoman Sayyidin Panotogoma Khalifatullah ingkang kaping 9. Pada masa penjajahan, Hamengkubuwono IX menjadi salah satu yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Dia bahkan merupakan sosok yang mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan gelar istimewa pada Yogyakarta. Sejak 1946, Hamengkubuwono IX beberapa kali menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Soekarno. Pada tahun 1973, dirinya diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang hanya saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.